Namaku Siti Aminah. Orang-orang di kompleks elit Menteng Indah mengenalku hanya sebagai Siti Jamu atau Mbak Siti Bakul Jamu. Setiap pagi, ketika matahari Jakarta baru mulai mengintip malu-malu di ufuk timur dan embun masih menempel di dedaunan, aku sudah bangun. Rutinitasku selalu sama, memarut kunyit, merebus asam jawa, menumbuk jahe merah, dan meracik beras kencur. Aroma rempah-rempah tradisional yang kuat itu sudah menjadi parfum alamiku selama 5 tahun terakhir, aroma yang bagiku menenangkan, namun bagi sebagian penghuni kompleks ini, dianggap sebagai bau kemiskinan. Pukul 6 pagi, aku mulai mendorong gerobak kayu tuaku keluar dari rumah kecilku yang terletak di pojok paling ujung kompleks. Rumahku berbeda dengan istana-istana megah di sekelilingnya. Rumahku hanya bangunan tipe 36 warisan almarhum Babeh, dengan cat tembok yang mulai mengelupas dan halaman sempit yang penuh tanaman apotek hidup. Di sekelilingku, rumah-rumah bertingkat 2 atau 3 dengan pilar-pilar Romawi menjulang angkuh. Garasinya diisi mobil-mobil mewah seperti Alphard, Pajero Sport, atau sedan BMW mengkilap. Jamu segar bu, Pak. Seruku pelan sambil mendorong gerobak melewati jalan flamboyan, jalan utama di kompleks ini. Roda gerobakku berdecit pelan, irama yang sudah sangat akrab di telingaku. Pagi itu suasana kompleks cukup ramai. Ibu-ibu sosialita Menteng Indah sedang berkumpul di taman utama untuk senam pagi bersama instruktur pribadi. Mereka mengenakan pakaian olahraga bermerek Adidas, Nike, Lululemon dengan warna-warna neon yang mencolok. Wajah mereka glowing, hasil perawatan klinik kecantikan mahal, dan aroma parfum import mereka bahkan bisa tercium dari jarak 5 meter. Di tengah kerumunan itu, ada Bu Lestari, istri seorang pejabat dinas yang baru pindah 2 tahun lalu. Dia adalah ratu lebah di kompleks ini. Apapun yang dikatakan Bu Lestari, ibu-ibu lain akan membebek setuju. Saat aku melintas di dekat taman, Bu Lestari tiba-tiba menghentikan gerakan senamnya. Dia mengibas-ngibaskan tangan di depan hidungnya dengan ekspresi jijik yang dilebih-lebihkan. "Aduh, stop dulu dong musiknya. Coach, berhenti sebentar," teriak Bu Lestari. Musik berhenti. Semua mata tertuju padanya, lalu mengikuti arah pandangannya kepadaku. Ya ampun, bau apa ini? Kok tiba-tiba udara segar Menteng Indah jadi bau rempah kampung begini? Serunya lantang, sengaja agar aku mendengar. Ibu-ibu lain tertawa kecil. Bu Ratna, pengikut setia Bu Lestari, menimpali, "Iya nih, Jeng. Bau kunyitnya nyengat banget, bikin pusing kepala pagi-pagi." Aku menghentikan gerobakku, menundukkan kepala sedikit, mencoba bersikap sopan. "Maaf Bu Lestari, Bu Ratna, saya cuma lewat mau keliling sebentar." Bu Lestari berjalan mendekatiku, tapi berhenti di jarak aman, seolah takut tertular penyakit jika terlalu dekat. Dia menatapku dari ujung sandal jepitku yang tipis hingga kerudung instan lusuh yang kupakai. Tatapan itu, tatapan yang menilai harga diri seseorang hanya dari apa yang melekat di tubuhnya. "Siti," katanya dengan nada merendahkan, "kamu itu nggak sadar diri ya? Ini kompleks elit perumahan Menteng Indah. Harga tanah di sini per meternya puluhan juta. Orang-orang di sini butuh udara bersih, bukan polusi bau jamu gendong kamu itu. Kalau mau jualan, sana di pasar becek, jangan di sini." Dadaku terasa sesak. Tanganku mencengkeram pegangan gerobak erat-erat, ingin rasanya aku berteriak. Ingin rasanya aku bilang pada dia bahwa tanah tempat dia berdiri sekarang, tanah tempat rumah mewahnya dibangun, bahkan tanah taman tempat dia senam, semuanya tercatat atas nama almarhum ayahku Rohim, juragan tanah Betawi asli sini. Dan sekarang, semua sertifikat itu ada di lemari besi di kamarku, atas namaku. Tapi aku ingat pesan Babeh sebelum meninggal. "Neng, jadi orang kaya itu ujiannya lebih berat daripada orang miskin. Kalau kamu punya kuasa, jangan dipamerin. Lihat mana orang yang tulus, mana yang cuma mau manfaatin. Biarin mereka ngeremehin kamu, nanti Gusti Allah yang angkat derajatmu." Aku menelan ludah, menahan emosi yang bergejolak. "Maaf Bu, saya cuma cari rezeki halal. Lagi pula banyak warga di blok belakang yang suka pesan jamu beras kencur saya." "Alah, alasan," potong Bu Lestari ketus. "Mulai besok, jangan lewat jalan utama ini kalau jam segini. Lewat jalan tikus belakang sana. Bikin sepet mata,
bikin bau hidung. Ayo ibu-ibu, lanjut senamnya. Jangan sampai mood kita rusak gara-gara orang miskin. Mereka kembali tertawa dan melanjutkan senam, seolah aku adalah lalat yang baru saja diusir. Aku menarik napas panjang, menahan air mata yang mendesak keluar, dan kembali mendorong gerobakku menjauh. Di balik punggungku, aku masih mendengar suara Bu Lestari yang nyaring. Heran deh, kenapa Pak RT masih bolehin orang kumuh kayak gitu tinggal di kompleks kita, bikin nilai properti turun aja. Aku terus berjalan, tapi dalam hati aku berjanji. Kesabaranku ada batasnya. Aku bukan hanya tukang jamu. Aku adalah pemilik sah setiap jengkal tanah yang mereka injak dengan sepatu mahal mereka. Dan suatu hari nanti, mereka akan tahu. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Bulan Ramadan telah berlalu, dan suasana Lebaran masih terasa kental. Seperti tradisi tahun-tahun sebelumnya, warga kompleks Menteng Indah selalu mengadakan acara halal bihalal besar-besaran. Namun tahun ini, di bawah kepanitiaan yang dipimpin oleh Bu Lestari, rencananya jauh lebih mewah dari biasanya. Malam itu diadakan rapat warga di Balai Pertemuan Balai Warga. Bangunan balai itu cukup luas, dengan pendingin ruangan yang sejuk. Hampir semua kepala keluarga atau perwakilannya hadir. Bapak-bapak duduk di sisi kanan, ibu-ibu di sisi kiri, aku duduk di barisan paling belakang, di kursi plastik lipat, berusaha tidak menarik perhatian. Aku mengenakan gamis terbaikku, sebuah gamis batik katun sederhana yang warnanya sudah sedikit pudar karena sering dicuci, dan kerudung segi empat berwarna coklat susu. Di depan, Pak RT Bambang seorang pria parubaya yang baik hati tapi sayangnya sangat takut pada istrinya, yang kebetulan teman akrab Bu Lestari, membuka rapat dengan gugup. Di sebelahnya, Bu Lestari berdiri dengan penuh percaya diri memegang mikrofon, mengenakan kaftan sutra bertabur payet berkilauan. Bapak-bapak dan ibu-ibu warga Menteng Indah yang terhormat, suara Bu Lestari menggema lewat pengeras suara. Tahun ini, kita tidak akan mengadakan halal bihalal di lapangan tenis seperti tahun-tahun lalu. Itu terlalu kampungan untuk level kita. Saya sudah booking ballroom di Hotel Mulia Senayan. Kita akan ada catering buffet internasional, live music dan door prize iPhone terbaru. Tepuk tangan riuh terdengar dari barisan depan, terutama dari geng sosialita Bu Lestari. Namun, beberapa warga di barisan belakang tampak berbisik-bisik, mungkin khawatir soal biaya. Nah, lanjut Bu Lestari, matanya menyapu seluruh ruangan. Untuk mewujudkan acara spektakuler ini, iurannya sudah saya hitung. Per kepala keluarga, dikenakan biaya partisipasi sebesar 5 juta rupiah. Murah kan? Itu sudah all in. Ruangan mendadak hening, 5 juta rupiah. Bagi sebagian orang di sini, itu mungkin hanya uang jajan akhir pekan. Tapi bagi Pak Ujang Satpam, atau Bu Yati yang jualan nasi uduk, dan tentu saja bagiku, angka itu sangat besar. Seorang bapak di barisan tengah mengangkat tangan. Maaf Bu Lestari, apa tidak kemahalan? Biasanya cuma 500.000 per keluarga. Kan esensi halal bihalal itu silaturahmi, bukan kemewahan. Bu Lestari mendengus, memutar bola matanya. Pak Rudi, tolong ya, kita ini tinggal di Menteng Indah. Image itu penting. Masa kita mau kumpul-kumpul makan kerupuk doang? Malu dong sama kompleks sebelah. Kalau bapak nggak sanggup, ya bilang saja. Pak Rudi terdiam, wajahnya memerah karena malu dipermalukan di depan umum. Kemudian mata Bu Lestari menangkap sosokku di pojok belakang. Senyum sinis tersungging di bibirnya yang bergincu merah menyala. Ada Mbak Siti juga ternyata. Nyempil di pojok, ujarnya lewat mikrofon. Semua kepala sontak menoleh ke arahku. Aku merasa seperti ditelanjangi oleh puluhan pasang mata. Jantungku berdegup kencang. Siti, panggilnya dengan nada. Dibuat-buat ramah tapi penuh racun. Kamu dengarkan barusan. Iurannya 5 juta. Kamu sanggup bayar nggak? Kalau jualan jamu keliling, butuh berapa tahun buat kumpulin duit segitu? Gelak tawa pecah di ruangan itu. Tawa yang menusuk hati, aku berdiri perlahan. Kakiku gemetar tapi aku memaksakan diri untuk tegak. Maaf Bu Lestari, suaraku bergetar tapi cukup jelas. Untuk acara semewah itu,
uang 5 juta memang berat bagi saya. Tapi saya tetap ingin berpartisipasi sebagai warga. Apa boleh saya menyumbang tenaga saja? Atau saya bisa bawakan jamu beras kencur dan kunyit asam segar buat minuman tradisional di sana? Tawaran itu tulus dari hatiku. Dulu saat almarhum Babeh masih hidup, beliau selalu mengajarkan bahwa dalam hidup bermasyarakat, yang penting adalah partisipasi, bukan nominal. Tapi respon Bu Lestari sungguh di luar dugaan. Dia tertawa terbahak-bahak sampai memegangi perutnya. "Ya ampun Siti, kamu ini lucu banget sih," serunya di sela tawa. "Ini acara di Hotel Bintang 5, Hotel Mulia. Masa disuguhi jamu gendong, kamu mau bikin tamu-tamu kita sakit perut? Atau mau bikin ballroom hotel bau rempah kayak badan kamu?" Dia menghela napas, lalu menatapku dengan tatapan meremehkan yang tajam. "Dengar ya, Siti, kalau nggak punya duit, mending tahu diri. Nggak usah ikut-ikutan. Lagian kalau kamu datang, nanti dikira kamu itu cleaning service atau tukang cuci piring yang nyasar. Baju kamu aja nggak pantas masuk lobi hotel." "Betul tuh," teriak Bu Ratna. "Sadar diri ajalah. Kelas kita beda." Pak RT Bambang terlihat tidak enak hati dan mencoba menengahi. "Sudah Bu Lestari, jangan kasar begitu." "Diam Pak RT," potong Bu Lestari galak. "Saya bicara fakta. Kita harus jaga kualitas lingkungan kita. Orang-orang parasit yang nggak mampu bayar iuran, seharusnya nggak usah diajak rapat." Aku berdiri mematung. Rasanya darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Hinaan fisik, hinaan profesi, hinaan status ekonomi, semuanya dilontarkan tanpa saringan di depan seluruh tetanggaku. Aku melihat sekeliling, berharap ada yang membelaku, tapi mereka semua diam. Ada yang menunduk kasihan, tapi lebih banyak yang menatapku dengan sorot mata seolah berkata, "Memang benar kok, kamu tidak pantas di sini." Aku mengepalkan tangan di sisi tubuhku. "Cukup, aku tidak akan membiarkan mereka melihatku menangis." "Baik Bu," kataku pelan tapi tegas. "Terima kasih atas saran Ibu, saya permisi pulang." Aku melangkah keluar dari balai warga dengan kepala tegak, meski air mata sudah menggenang di pelupuk mata. Di belakangku, suara tawa dan obrolan tentang baju pesta kembali berdengung, seolah kepergianku tidak berarti apa-apa. Malam itu, aku membuka lemari besi di kamarku. Kuambil map biru berisi sertifikat tanah Haji hak guna bangunan seluruh kompleks Menteng Indah. Mataku menatap nama-nama penyewa tanah di dokumen itu. Lestari Wulandari, Bambang Sutrisno, dan puluhan nama lainnya. "Kalian pikir kalian pemilik tempat ini?" bisikku pada dokumen-dokumen bisu itu. "Kalian cuma numpang di tanah babeh saya, dan kontrak kalian sebentar lagi habis." Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta, Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Beberapa hari setelah kejadian di rapat warga, aku mencoba untuk tetap menjalani hidup seperti biasa. Aku tetap berjualan jamu, meski kini aku memilih rute memutar lewat gang belakang untuk menghindari rumah Bu Lestari. Aku mencoba bersabar, berpikir bahwa mungkin ini ujian kesabaran untukku. Namun, kesabaran seorang ibu akan runtuh seketika saat anaknya disakiti. Siang itu, matahari Jakarta sedang terik-teriknya. Aku sedang di dapur, merebus gula merah untuk stok besok, ketika pintu depan terbuka kasar. "Assalamualaikum." Suara kecil yang serak terdengar diiringi isak tangis. Aku mematikan kompor dan bergegas ke ruang depan. Di sana putra semata wayangku, Budi, berdiri dengan kondisi yang membuat hatiku hancur. Seragam sekolah dasar putih merahnya kotor penuh tanah, lututnya berdarah, lecet seperti habis terjatuh di aspal. Wajahnya yang polos basah oleh air mata dan keringat. "Ya Allah, Budi, nak, kamu kenapa?" Aku langsung berlutut, memeluk tubuh kecilnya yang gemetar. Budi menangis semakin keras di pelukanku. "Ibu, sakit. Siapa yang bikin kamu begini? Kamu jatuh? Atau ada yang nakalin?" tanyaku panik sambil memeriksa luka di lututnya. Aku mengambil kotak P3K dan mulai membersihkan lukanya dengan alkohol. Budi meringis perih. Aku tadi mau main bola di lapangan futsal kompleks." Cerita Budi terbata-bata di sela tangisnya. "Teman-teman kelas ada di sana, ada Dito juga, anaknya Tante Lestari." Mendengar nama itu, firasatku langsung buruk. "Terus kenapa nak? Waktu aku mau ikut main,
Dito dorong aku sampai jatuh ke aspal, isak Budi. Terus dia bilang aku nggak boleh main di sana. Kenapa nggak boleh? Itu kan lapangan umum warga, kataku, emosi mulai naik di dadaku. Budi menunduk, tidak berani menatap mataku. Dito bilang, ibunya bilang, anak tukang jamu nggak boleh main sama anak orang kaya. Katanya nanti mereka ketularan miskin dan bau jamu. Dek, jantungku rasanya berhenti berdetak sesaat. Darahku terasa dingin, lalu seketika berubah menjadi api yang membakar seluruh tubuhku. Dia bilang begitu? Tanyaku lirih, memastikan pendengaranku tidak salah. Budi mengangguk. Dito juga bilang, baju aku jelek, rumah kita jelek, katanya kita cuma sampah di kompleks ini. Terus teman-teman yang lain ikut ketawa dan sorakin aku anak jamu. Anak jamu, sampai aku lari pulang. Aku memeluk Budi erat-erat, membiarkan air mataku jatuh di bahunya. Aku bisa menerima dihina, aku bisa menerima diludahi harga diriku di rapat warga. Tapi anakku yang tidak berdosa, yang selalu rajin belajar dan sopan, harus menanggung kekejaman verbal seperti itu hanya karena profesi ibunya. Ketularan miskin, kata-kata itu terngiang di kepalaku, berulang-ulang seperti kaset rusak. Mereka sudah keterlaluan, mereka sudah melewati batas. Bu Lestari tidak hanya menyerangku, tapi dia sudah menanamkan benih kebencian dan kesombongan pada anaknya untuk menindas anakku. Ini bukan lagi soal kesabaran, ini soal martabat, ini soal melindungi masa depan Budi agar tidak tumbuh dengan rasa rendah diri. Aku menghapus air mata Budi dan menatap matanya lekat-lekat. Budi, dengerin ibu, kamu bukan sampah, kamu anak hebat, anak pintar. Kita bukan orang hina, ingat itu. Tapi kita miskin kan, Bu? Kita nggak punya mobil kayak Tante Lestari, tanya Budi polos. Aku tersenyum, senyum yang mengandung kepedihan sekaligus tekad yang membaja. Nanti kamu akan tahu, nak. Yang jelas, mulai besok, nggak akan ada lagi yang berani ngomong begitu sama kamu. Setelah menenangkan Budi dan memberinya makan siang, aku menyuruhnya tidur siang. Aku duduk di kursi ruang tamu yang sederhana, menatap foto almarhum Babe dan Emak di dinding. Beh, maafkan Siti. Bisikku pada foto itu. Siti udah coba sabar sesuai amanat Babe. Siti udah coba hidup sederhana. Tapi orang-orang ini, mereka nggak bisa dikasih hati. Mereka sudah injak-injak kepala Siti dan Budi. Siti harus bertindak. Aku mengambil ponselku, sebuah smartphone model lama yang layarnya sudah retak sedikit. Tanganku gemetar bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang memuncak. Aku mencari sebuah nama di kontak telepon yang sudah bertahun-tahun tidak kuhubungi untuk urusan bisnis. Pak Hartono SH, pengacara keluarga. Aku menekan tombol panggil. Terdengar nada sambung 3 kali, sebelum suara bariton yang tenang menjawab di ujung sana. Halo, Assalamualaikum Neng Siti, tumben sekali telepon saya, apa kabar? Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa keberanian dan kewarasanku. Waalaikumsalam Pak Hartono, jawabku. Suaraku terdengar dingin dan tegas. Berbeda dari Siti, si penjual jamu yang biasanya ramah. Saya baik, tapi ada hal penting yang harus kita bicarakan. Ada masalah apa, Neng? Soal warisan Babeh lagi? Tanya pengacara tua itu. Pak, kataku, to the point. Bapak masih pegang salinan semua perjanjian sewa lahan di kompleks Menteng Indah kan? Tentu saja, Neng. Semua lengkap. Kenapa? Aku menatap keluar jendela, ke arah jalanan kompleks di mana mobil mewah Bu Lestari baru saja melintas dengan klakson yang berisik. Masa sewa HGB Haguna Bangunan untuk Blok A sampai Blok D akan habis bulan depan kan? Betul, Neng. Saya sudah siapkan draft perpanjangannya dengan harga lama seperti biasa. Sesuai instruksi Neng Siti dulu untuk tidak memberatkan warga. Jangan, potongku cepat. Jangan diperpanjang dengan harga lama. Hening sejenak di ujung telepon. Pak Hartono terdengar bingung. Maksud Neng Siti bagaimana? Saya mau naikkan harga sewa tanahnya, Pak. Sesuaikan dengan harga pasar real estate Menteng saat ini. Atau, aku memberi jeda, membiarkan kemarahanku memadat menjadi sebuah keputusan final. Atau saya akan jual tanah ini ke developer apartemen yang dulu pernah menawar. Saya mau ambil alih hak saya. Neng Siti yakin? Suara Pak Hartono terdengar kaget. Kalau disesuaikan harga pasar sekarang, itu naiknya bisa 10 kali lipat, Neng. Warga di sana mungkin tidak akan sanggup bayar.
mereka bisa kehilangan rumah mereka. Mereka sudah membuat saya dan anak saya merasa tidak punya tempat di sini, Pak, jawabku tajam. Mereka bilang kami sampah. Mereka bilang kami polusi. Sekarang saya mau lihat seberapa elit mereka kalau tanah tempat rumah mewah mereka berdiri tiba-tiba bukan milik mereka lagi. Baiklah kalau itu keputusan Neng Siti, kata Pak Hartono profesional. Sebagai kuasa hukum keluarga, saya akan siapkan dokumennya. Kapan kita eksekusi? Besok, jawabku. Saya mau Bapak datang besok pagi. Bawa surat pemberitahuan resmi. Jangan pakai mobil kantor biasa, Pak. Pakai mobil Bapak yang paling bagus. Saya mau mereka tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Siap, Neng. Besok jam 9 pagi saya di sana. Aku menutup telepon. Tanganku masih mengepal, tapi kini tidak ada lagi rasa gemetar. Yang ada hanya rasa dingin yang menjalar. Aku berjalan ke jendela, menyingkap gorden kusamku sedikit. Di seberang jalan, aku melihat Bu Lestari sedang tertawa-tawa dengan teman-temannya di teras rumahnya yang megah. Tertawalah selagi bisa, Bu Lestari, gumamku pelan, karena besok tawa itu akan berubah jadi tangisan. Hari itu, Siti si penjual jamu yang sabar telah mati. Yang tersisa sekarang adalah Siti Aminah, tuan tanah Menteng Indah yang sedang menuntut keadilan. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta, Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Pagi berikutnya, suasana di Menteng Indah terasa berbeda. Mungkin hanya perasaanku saja, tapi udara terasa lebih berat. Aku tidak pergi berjualan jamu hari ini. Aku memandikan Budi, memakaikan seragamnya yang bersih, dan menyuruhnya menunggu di dalam kamar sambil membaca buku cerita. Ibu mau ada tamu penting, Nak. Kamu di kamar dulu ya, pesanku lembut. Tepat pukul 9 pagi, sebuah mobil sedan Mercedes-Benz S-Class, berwarna hitam, mengkilap perlahan memasuki gerbang kompleks. Mobil itu terlihat sangat kontras dengan gerobak jamu bututku yang terparkir di teras. Kaca mobilnya gelap, plat nomornya cantik, menandakan pemiliknya bukan orang sembarangan. Mobil itu berhenti tepat di depan pos Satpam, lalu melaju perlahan menuju pusat kompleks, berhenti di depan papan pengumuman warga yang letaknya persis di seberang rumah megah Bu Lestari. Aku mengintip dari balik jendela nako rumahku. Aku melihat Bu Lestari keluar dari rumahnya dengan tergopoh-gopoh. Dia masih mengenakan daster, tapi wajahnya terlihat penasaran. Di belakangnya, Bu Ratna dan beberapa ibu-ibu lain yang kebetulan sedang belanja sayur ikut mendekat. Mereka pasti mengira ada pejabat tinggi atau artis yang mau membeli rumah di sini. Pintu mobil terbuka. Supir berseragam safari turun dan membukakan pintu belakang. Keluarlah Pak Hartono. Dia mengenakan setelan jas abu-abu tua yang rapi, dasi sutra, dan kacamata hitam. Wibawanya luar biasa. Di tangannya, dia membawa sebuah map kulit tebal. Selamat pagi, Pak. Sapa Bu Lestari dengan nada yang sangat manis, senyumnya merekah lebar. Cari siapa ya, Pak? Mungkin saya bisa bantu. Saya istri pejabat di sini. Pak Hartono melepas kacamata hitamnya, menatap Bu Lestari dengan tatapan datar dan profesional. Dia tidak membalas senyuman itu. Selamat pagi. Saya Hartono, kuasa hukum dari pemilik tanah kompleks ini, jawabnya tegas. Suaranya berat dan berwibawa. Wajah Bu Lestari berkerut bingung. Pemilik tanah? Maksud Bapak developer? Wah, kalau urusan developer biasanya sama suami saya, Pak. Pak Hartono mengabaikannya. Dia berjalan menuju papan pengumuman, mengeluarkan sebuah kertas besar berukuran A3 dari mapnya, dan menempelkannya di sana dengan lakban yang dibawa supirnya. Kertas itu memiliki kop surat resmi kantor hukum Hartono, Partners. Pengumuman. Baca Pak Hartono dengan suara lantang agar warga yang mulai berkumpul bisa mendengar. Diberitahukan kepada seluruh penghuni kompleks Menteng Indah Blok A sampai D, bahwa hak guna bangunan, HGB, di atas tanah ini akan berakhir dalam 30 hari. Suasana mulai riuh. Bisik-bisik warga terdengar seperti lebah berdengung. Pemilik lahan, klien saya, telah memutuskan untuk tidak memperpanjang sewa dengan harga lama. Mulai bulan depan, harga sewa tanah akan disesuaikan dengan harga pasar real estate Menteng saat ini, yaitu Rp100.000, Rp100 juta per tahun per kafling. Atau,
Warga dipersilakan membeli tanah tersebut dengan harga 5 miliar per kafling. Apa? Bu Lestari menjerit histeris, matanya melotot nyaris keluar. 100 juta? Bapak gila ya? Dulu kami cuma bayar 5 juta setahun. Ini pemerasan. Ini bukan pemerasan, Bu. Ini bisnis, jawab Pak Hartono tenang. Jika warga keberatan, klien saya sudah menerima penawaran dari PT Megaland yang siap membeli seluruh lahan ini untuk dijadikan apartemen. Artinya, Bapak Ibu harus mengosongkan rumah dalam waktu 30 hari. Kepanikan meledak, ibu-ibu mulai menangis. Bapak-bapak yang baru keluar rumah dengan sarung terlihat pucat pasi. Rumah mewah mereka adalah segalanya bagi gengsi mereka. Jika tanahnya diambil, bangunan di atasnya tidak ada harganya. Siapa? Teriak Bu Ratna. Siapa pemilik tanah serakah itu? Suruh dia keluar. Kami mau demo. Pak Hartono tersenyum tipis. Sangat tipis. Dia menoleh ke arah rumahku. Klien saya ada di sana. Tunjuk Pak Hartono ke arah rumah mungilku yang catnya mengelupas. Ibu Siti Aminah. Putri tunggal almarhum Haji Rohim. Hening. Keheningan yang mencekam menyelimuti kerumunan itu. Semua mata, puluhan pasang mata itu, perlahan menoleh ke arah rumahku, ke arah jendela tempat aku berdiri. Siti? Desis Bu Lestari, wajahnya memucat seperti mayat. Si tukang jamu. Pak Hartono mengangguk. Betul. Ibu Siti yang kemarin Ibu usir saat senam. Ibu Siti yang anaknya Ibu hina. Beliau adalah pemilik sah tanah tempat rumah Ibu berdiri sekarang. Saat itulah, aku membuka pintu rumahku. Aku melangkah keluar ke teras, masih dengan gamis sederhanaku. Aku berdiri tegak, menatap mereka semua dari kejauhan. Tidak ada lagi Siti yang menunduk malu. Hari ini, aku menatap mereka sejajar. Bu Lestari memandangku, lalu memandang rumah mewahnya, lalu kembali memandangku. Kakinya lemas, dan dia terduduk di aspal jalan. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta, Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Siang itu, grup WhatsApp warga meledak. Ponselku yang biasanya sepi, kini bergetar tanpa henti. Ratusan notifikasi masuk. Telepon dari nomor-nomor tak dikenal yang aku yakin adalah tetanggaku terus berdering. Aku mematikan ponselku. Aku butuh ketenangan. Dari dalam rumah, aku bisa mendengar keributan di luar. Rupanya, warga mulai saling menyalahkan. Ini gara-gara Bu Lestari. Terdengar teriakan Pak Rudi dari jalan. Coba kalau dia nggak sombong. Coba kalau dia nggak ngehina Bu Siti di rapat kemarin. Bu Siti pasti nggak akan senekat ini. Iya benar, timpal ibu-ibu lain. Bu Siti itu orangnya baik, pendiam. Kalau sampai dia marah begini, pasti karena sakit hati banget. Kamu sih, Bu Lestari. Mulutmu itu racun. Aku menghela napas panjang, duduk di samping Budi yang sedang menggambar. Kasihan Budi, dia tidak tahu apa-apa tentang kekacauan di luar sana. Sore harinya, ketika matahari mulai condong ke barat, bel pintu rumahku berbunyi. Bukan bunyi yang kasar dan tidak sabaran seperti biasanya, melainkan bunyi yang ragu-ragu dan pelan. Aku mengintip dari jendela. Di depan pagar besi karatan rumahku, berdiri sekelompok orang. Ada Pak RT Bambang, Pak Rudi, Bu Ratna, dan di tengah-tengah mereka, Bu Lestari. Penampilan Bu Lestari sangat berantakan. Matanya bengkak, rambutnya yang biasa di-blow rapi kini acak-acakan. Dia tidak memakai perhiasan emasnya yang berlebihan itu. Dia terlihat kalah. Aku membuka pintu utama tapi tidak membuka pagar. Aku berdiri di balik teralis besi, membiarkan pagar itu menjadi batas antara aku dan mereka. Assalamualaikum Bu Siti. Sapa Pak RT Bambang dengan suara bergetar. Dia menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap mataku. Waalaikumsalam, Pak RT. Ada perlu apa rame-rame ke gubuk saya? Jawabku datar. Bukannya ini jamnya ibu-ibu sosialita ngopi sore. Hati-hati lo, teras saya kotor, nanti baju mahal kalian kena debu. Kalimat sarkasme itu meluncur begitu saja. Rasanya puas, tapi juga nyeri. Bu Ratna maju selangkah. Air matanya bercucuran. Bu Siti, kami mohon maaf. Kami khilaf. Tolong Bu, jangan naikkan sewa tanahnya. Jangan jual ke developer. Kami mau tinggal di mana? Ho? Aku mengangkat alis.
Kalian kan orang kaya? Menteng Indah, elit. Masa bayar 100 juta setahun gak sanggup? Kan kata Bu Lestari kemarin, iuran 5 juta buat pesta aja murah, masa buat tempat tinggal pelit? Semua terdiam. Kata-kataku menampar mereka tepat di wajah. Tiba-tiba, Bu Lestari menerobos maju. Dia memegang pagar besiku dengan tangannya yang gemetar. "Siti, Mbak Siti," suaranya serak. "Saya minta maaf, saya salah. Saya bodoh. Saya sombong. Tolong jangan usir kami." Aku menatap wanita yang 2 hari lalu menutup hidungnya saat aku lewat. "Bu Lestari, ingat apa kata ibu soal Budi? Ibu bilang anak saya sampah. Ibu bilang kami polusi. Sekarang ibu minta belas kasihan sama sampah?" Bu Lestari menangis meraung-raung. Dia menjatuhkan tubuhnya, berlutut di tanah yang kotor di depan pagarku. "Saya minta ampun Bu Siti, saya akan lakukan apa saja. Suami saya bisa kena serangan jantung kalau rumah ini disita. Anak-anak saya sekolah di dekat sini. Tolong Bu. Demi Allah saya menyesal." Melihat musuh besarku berlutut tak berdaya, seharusnya aku merasa menang. Seharusnya aku tertawa. Tapi, saat melihat Pak RT yang tua itu ikut membungkuk, dan melihat wajah-wajah ketakutan tetangga lainnya, hatiku berdesir. Aku teringat almarhum Babe. Babe orang yang keras tapi hatinya selembut sutra. Kekuatan sejati itu bukan saat kamu bisa membalas dendam, Neng, tapi saat kamu bisa memaafkan ketika kamu punya kuasa untuk menghancurkan. Aku menatap Budi yang mengintip dari balik gorden ruang tamu. Matanya polos, menatapku seolah bertanya, "Ibu mau jadi orang jahat atau orang baik?" Aku menarik napas panjang, mencoba meredam api amarah yang sudah membakar habis rasa sakit hatiku. "Berdiri, Bu Lestari," perintahku. "Jangan nyembah saya, musyrik." Bu Lestari perlahan berdiri dibantu Pak RT, masih sesenggukan. "Saya akan pertimbangkan untuk membatalkan penjualan tanah ke developer," kataku pelan. Wajah-wajah di depanku langsung cerah penuh harap. "Benarkah, Bu Siti?" "Alhamdulillah," seru Pak RT. "Tunggu dulu," potongku tajam. "Ada syaratnya." Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Suasana hening kembali. Semua menunggu titahku. "Syarat pertama," kataku tegas sambil menatap Bu Lestari tepat di matanya. "Saya mau Ibu Lestari minta maaf secara langsung sama Budi, di depan semua orang ini. Akui kalau Ibu salah sudah mengajarkan anak Ibu untuk membuli anak saya." Tanpa pikir panjang Bu Lestari mengangguk cepat. "Saya bersedia Bu, panggilkan Budi, saya minta maaf sekarang." Aku memanggil Budi keluar. Anakku berjalan malu-malu, bersembunyi di balik gamisku. Bu Lestari, dengan sisa air mata di pipinya, membungkuk menyejajarkan tingginya dengan Budi. "Budi, Tante minta maaf ya Nak," ucapnya tulus, suaranya bergetar. "Tante salah, Tante jahat sama Budi dan Ibu. Dito juga salah, nanti Tante marahin Dito. Budi anak baik, bukan sampah, maafin Tante ya." Budi menatapku, meminta persetujuan. Aku mengangguk dan tersenyum. "Iya Tante, Budi maafin," jawab Budi polos. Hati anak kecil memang seluas samudra, jauh lebih luas dari hati orang dewasa yang sempit. "Syarat kedua," lanjutku, kini menatap Pak RT dan warga lainnya. "Harga sewa tanah tetap akan naik. Tidak jadi 100 juta, tapi naik menjadi 15 juta per tahun. Itu harga yang wajar untuk daerah ini. Dan uang itu akan saya gunakan untuk menyantuni anak yatim dan memperbaiki fasilitas umum di kampung belakang kompleks." Warga bernapas lega. 15 juta masih masuk akal bagi kantong mereka, meski naik dari harga lama. "Dan syarat ketiga," suaraku melembut. "Saya tidak mau lagi ada kasta di kompleks ini. Tidak ada lagi yang menghina tukang sayur, satpam atau tukang jamu. Kita hidup bertetangga. Kalau kalian masih merasa paling kaya dan merendahkan orang lain, saat itu juga surat pengusiran akan saya kirim." "Setuju Bu Siti." "Kami setuju," jawab warga serempak. Pak RT maju dan menyalamiku dari balik pagar. "Terima kasih Bu Siti, Ibu benar-benar berhati mulia. Kami malu, sungguh kami malu." Aku membuka pagar, mempersilakan mereka masuk bukan ke dalam rumah, tapi ke teras. "Sudah, jangan drama lagi.
kebetulan saya baru bikin jamu kunyit asam segar. Siapa yang mau minum? Suasana tegang itu mencair seketika. Tawa-tawa kecil mulai terdengar. Kali ini tawa yang hangat, bukan tawa mengejek. Bu Lestari, meski masih terlihat malu, ikut tersenyum canggung. Dia menerima gelas jamu dariku dengan kedua tangan, meminumnya seolah itu adalah air suci. Video kali ini telah selesai. Tekan like jika menurut Anda ini bermanfaat dan subscribe untuk melihat lebih banyak video baru. Sampai jumpa!